Yeah boy, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Adam Project yang dirilis tahun 2022. Film ini akan mengisahkan tentang penemuan mesin waktu yang merupakan keinginan setiap manusia termasuk saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke TKP film The Adam Project. Cerita akan diawali dengan penampakan pesawat jet yang sedang bermanuver di angkasa, yang mana saat itu adalah tahun 2050. Jadi teknologi pada waktu itu sudah sangat jauh berkembang. Pesawat itu dikendarai oleh Adam dan ini dia orangnya. Nampak Adam yang terluka di bagian perut. Diketahui juga kalau pesawat yang dibawanya itu sedang mengalami sedikit kerusakan akibat ditembak oleh pesawat lain. Lalu Adam pun menembakkan plasma yang mana itu akan membuat sebuah lubang cacing untuk membawanya pergi melompati ruang dan waktu. Namun karena kondisi pesawat yang kurang baik, Adam tidak dapat menentukan titik koordinat dengan tepat. Scene pun berpindah ke tahun 2022. Di sebuah sekolah terlihat Adam Junior yang sedang kabur akibat dikejar oleh pembuli di sekolahnya yang bernama Ray. Setelah tertangkap, Adam kecil pun langsung dihajar tanpa sempat membalasnya. Akibat perkelahian tersebut, dia pun harus diskor dari sekolah untuk beberapa hari. Di perjalanan menuju rumah, Adam dan sang ibu yang bernama Ellie sedang bertukar pendapat yang mana intinya adalah Adam diminta untuk bisa fokus sama masa depannya karena mau jadi apa nantinya kalau dia sering diskor akibat berkelahi. Dan ini sudah ketiga kalinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Adam diminta untuk menjaga rumah karena Ellie akan pergi sebentar untuk berkencan dengan teman sekantornya. Jadi Adam pun menghabiskan waktu luangnya dengan bermain game VR. Nah, dari sini kita tahu dari mana Adam mendapatkan skill pilot pesawat jetnya. Lagi asik-asiknya bermain, tiba-tiba daya listrik di rumahnya padam. Dan si anjing pun menggonggong serta berlari ke arah hutan. Yang sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Dan benar saja, setibanya Adam di sana banyak pohon yang hancur dan terbakar yang belum diketahui apa penyebabnya. Lalu si Adam pun mengejar anjingnya lagi yang berlari ke arah gudang di dekat rumah. Setibanya di sana, Adam kecil menemukan orang yang tidak dikenalinya. Namun entah karena apa, anjing peliharaannya malah terlihat jinak berbaring di samping orang tersebut. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa orang ini adalah Adam dari masa depan. Tapi Adam kecil ini masih belum menyadarinya. Karena ada dua nama yang sama di film ini, untuk selanjutnya Adam kecil akan dipanggil dengan nama Adam Junior. Setelah perkenalan singkat mereka, Adam pun pergi masuk ke dalam rumah untuk membersihkan bekas luka yang ada di perutnya. Namun hal tersebut membuat Adam Junior kebingungan karena orang tersebut tahu semua seluk-beluk yang ada di rumahnya. Ditambah lagi, orang tersebut tahu siapa nama lengkapnya, tanggal lahirnya, kapan ayahnya meninggal, siapa nama orang tuanya, di mana dia sekolah, siapa nama anjingnya, dan yang paling aneh adalah mereka punya bekas kurap yang sama. Karena hal tersebut, Adam Junior pun menyadari kalau orang itu pasti adalah dirinya dari masa depan. Lalu Adam mengajak Adam Junior untuk mengecek pesawatnya yang ada di hutan. Di perjalanan Adam mengatakan kalau dia sebenarnya sedang dalam misi penyelamatan dan ingin mendarat di tahun 2018, tapi malah nyasar ke tahun 2022. Dan mereka pun tiba di lokasi. Pesawat tersebut sudah diprogram bahwa yang dapat menggunakannya hanyalah orang dengan DNA yang sudah didaftarkan di pesawat. Karena Adam sedang terluka, jadi dirinya tidak diberikan akses untuk mengaktifkan pesawatnya. Maka dari itu, dia menggunakan DNA Adam Junior agar dapat masuk ke dalam pesawat. Sontak saja hal tersebut membuat Adam Junior sangat kegirangan sekaligus kagum melihat kemewahan teknologi masa depan. Di dalam pesawat, Adam mulai melakukan pengecekan kondisi pesawat canggihnya. Pesawat ini dirancang agar dapat memperbaiki kerusakan secara mandiri. Jadi Adam hanya perlu menunggu sampai proses recovery sistemnya selesai beberapa hari lagi. Serambi menunggu penyembuhan luka pada tubuhnya. Dari obrolan mereka di sana, diketahui juga kalau perjalanan waktu ini bukan seperti melintasi multiverse versi Doctor Strange. Melainkan, saat Adam kembali ke tahun dia berasal, maka ingatan dirinya dan Adam Junior akan diperbaharui sesuai kejadian yang terjadi dan hanya ada satu lini masa tempat mereka berasal secara teori kuantum. Simpelnya begini, jadi kalau Adam pulang ke tahun 2050, maka dalam ingatannya, dia akan mengingat waktu dulu dia pernah bertemu dengan dirinya di tahun 2018. Lalu Adam pun kembali beristirahat ke gudang dan Adam Junior pun kembali ke rumah untuk menunggu kepulangan Ellie sang ibu.
Saat Ellie pulang, kita akan melihat kenakalan Adam Junior yang omongannya dan sikapnya kurang sopan terhadap orang yang lebih tua. Yang mana hal tersebut membuat Ellie bersedih dan kecewa. Lalu dari kejauhan, Adam melihat sang ibu dan nampak dari raut wajah si Adam yang rindu dan sangat menyesal akan sikapnya dulu. Pagi harinya, Adam Junior kembali membuat Ellie kesal dengan sikap acuh tak acuhnya dan seolah-olah dia tidak peduli dengan Ellie. Lalu setelah Ellie berangkat kerja, Adam Junior pun mengunjungi Adam. Dia selalu saja kepo dan ingin tahu apa yang terjadi pada dirinya di masa depan. Tapi Adam enggan untuk menceritakannya. Karena luka Adam masih membutuhkan perawatan, Adam pun memutuskan untuk pergi ke apotek. Karena dia tidak mau mencolok dengan bajunya saat ini, Adam pun mengganti bajunya dengan baju sang ayah. Di kamar, Adam pun baru menyadari bahwa Ellie belum memindahkan baju sang ayah dari lemari pakaiannya. Padahal sudah 2 tahun lamanya sang ayah meninggal akibat kecelakaan mobil. Lalu dengan ceplas-ceplos Adam Junior bilang kalau Ellie tidak pandai mengurus rumah. Sontak hal tersebut membuat Adam marah. Dengan nada yang sedikit tinggi, Adam bilang kalau Ellie sibuk mengurusmu, tapi tidak ada yang mengurusnya. Ditambah lagi dengan mulut ketus Adam Junior yang tidak ada rasa berempati sama sekali. Adam mengatakan bahwa di masa depan dia akan menyesal atas perlakuannya kepada sang ibu selama ini. Karena Adam tahu itu adalah penyesalan yang dirasakannya selama ini. Setibanya di apotek, Adam Junior menunggu di luar toko. Namun sial, Adam Junior malah bertemu dengan Ray. Karena ada keributan di luar, Adam pun kembali keluar toko dan melihat bahwa Adam Junior sedang dibully oleh Ray. Tapi bukannya melerai, Adam malah berbisik kepada Adam Junior untuk berpura-pura baik dan menendang otong milik Ray. Namun praktek di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adam Junior pun kembali harus mimisan akibat pukulan dari Ray dan Adam Junior pun kabur. Karena Adam tidak tega melihat Adam Junior dihajar, Adam pun memberikan sedikit ancaman kepada Ray agar tidak membulinya lagi di sekolah. Setibanya di gudang, Adam membujuk Adam Junior yang sedikit kesal karena tidak dibantu saat berkelahi. Adam mengatakan bahwa Adam Junior harus kalah di sana agar bisa menjadi seperti Adam yang tangguh seperti saat ini. Lalu Adam Junior yang suka kepo menanyakan tentang wanita yang ada pada HP Adam. Dan ternyata itu adalah istri Adam yang bernama Laura. Namun raut wajah Adam terlihat cukup sedih mengingat kenangan sang istri yang telah tiada. Dan Adam pun pergi keluar untuk mencari minum. Tanpa diduga, Adam malah bertemu dengan ibunya yang lagi di bar. Terlihat muka si ibu yang nampak lelah karena sikap Adam Junior yang cukup membuatnya pusing. Lalu mereka berdua pun banyak berbagi cerita dan intinya Adam menyampaikan bahwa anak-anak pasti sayang sama ibunya. Tiba-tiba, Ellie menyadari kalau jaket itu sama seperti milik jaket suaminya. Dengan segera, Adam pun pamit untuk pergi. Hari berganti, pagi pun tiba. Ternyata pasukan Sorian yang mengejar Adam sudah tiba di waktu Adam berada saat ini dan bersiap untuk melacak Adam. Di lain tempat, Adam yang lagi sarapan bersama Adam Junior bercerita bahwa pertemuan pertamanya dengan Laura ketika Laura salah masuk kelas dan Adam menawarkan untuk mengantarkan Laura menuju ke kelasnya. Dan tujuan Adam saat ini adalah untuk mencari Laura yang tidak pernah kembali saat melompati waktu. Yang katanya jetnya rusak saat masuk ke atmosfer. Tapi Laura adalah pilot terbaik di program itu. Jadi Adam yakin kalau Laura pasti masih selamat. Menurut Adam, Laura pergi ke tahun 2018 tersebut karena menemukan sesuatu yang ditutupi oleh Sorian. Lalu Adam menceritakan bahwa setelah ayah mereka meninggal, Maya Sorian mendadak kaya berkat penemuan akselerator partikel magnetik yang dibangun oleh ayah mereka yang diberi nama The Adam Project. Lalu Sorian menyogok orang-orang berkuasa dan dia berhasil memonopoli sumber daya paling berharga di bumi, yaitu waktu. Lalu tiba-tiba mereka pun diserang oleh pasukan Sorian. Satu persatu pasukan berhasil ditumbangkan oleh Adam. Berkat lightsabernya, Adam berhasil membantai habis seluruh pasukan. Namun langkahnya terhenti saat datang pesawat jet Sorian tepat di belakangnya. Di sana, ada Maya yang meminta Adam untuk kembali ke tahun 2050 dan mengatakan bahwa Adam hanya paranoid terhadap semua pemikirannya. Lalu Adam pun ditumbangkan. Tiba-tiba datang Laura yang menembaki pesawat dan mereka bertarung bersama. Kemudian mereka pun melanjutkan pelarian menggunakan mobil. Tapi tetap saja mereka tidak dapat menghindari kejaran dari sebuah pesawat. Jadi Laura mencoba melarikan diri melewati jalur hutan. Dan mereka berhasil menghalau pergi pasukan Sorian. Tibalah mereka di sebuah pondok kecil di tepi danau.
Itu merupakan rumah milik Laura. Di sana, Laura mengatakan bahwa dulu Maya pernah melompati waktu ke tahun 2018 untuk memberikan bocoran kepada Maya muda agar dirinya menanam saham yang menguntungkan untuk mendapatkan banyak uang. Serta dia juga memberikan arahan untuk menyingkirkan lawan politiknya yang nanti akan menyulitkan Laura dalam mengembangkan mesin waktu. Dan faktanya memang benar, pada pesawat jet yang Laura gunakan saat itu telah dipasang bom yang membuat Laura tidak dapat kembali ke masa depan. Hal tersebut memang sengaja dipasang oleh Maya untuk menghentikan Laura. Kemudian, Adam dan Laura pun temu kangen karena sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak bercocok tanam bersama. Beberapa waktu pun berlalu. Kini Adam sedang gundah gulana karena Laura memaksa Adam untuk melanjutkan misi Laura melompati waktu ke tahun 2018 agar Adam dapat mencegah penciptaan mesin waktu. Namun Laura tidak dapat mengikuti Adam karena pesawat jet telah diprogram dengan DNA Adam. Jadi hanya Adam saja yang dapat menggunakan pesawat jet untuk melompati waktu. Adam takut kalau dia berhasil mencegah penciptaan mesin waktu, di masa depan Adam tidak lagi bisa bersama Laura. Tiba-tiba, alarm pun berbunyi. Ternyata pasukan Sorian telah berhasil melacak lokasi persembunyian mereka. Karena Adam harus pergi ke tempat pesawatnya disimpan, Laura pun memutuskan untuk menahan para pasukan Sorian seorang diri. Ketika mobil musuh sudah dekat, Laura pun mengaktifkan bom yang mengakibatkan mobil para pasukan Sorian terbalik. Namun hal tersebut masih belum dapat membunuh mereka, dan baku tembak pun terjadi. Di waktu yang bersamaan, Adam menceritakan perjalanan hidupnya dari kecil hingga sekarang, yang mana tidak ada hal baik dalam kehidupannya dulu. Satu-satunya hal baik yang dia miliki kini kembali direnggut oleh Sorian. Jadi rencana mereka sekarang adalah mencari ayah mereka di tahun 2018 dan pasti ayah mereka punya rencana untuk mencegah penciptaan mesin waktu ini dan mereka pun terbang melarikan diri. Di lain tempat, pada akhirnya Laura pun harus tewas dengan cara ditembak dengan pesawat jet milik Maya Sorian. Karena posisi pelarian Adam ketahuan, dia pun dikejar ke sana kemari dan berhasil bersembunyi di balik celah tebing. Namun karena reaktor pesawat milik Adam rusak, dia hanya dapat melakukan lompatan waktu untuk satu kali saja. Karena tekad mereka berdua sudah bulat, mereka pun langsung tancap gas tanpa rasa takut sedikit pun. Dan pesawat Adam pun berhasil melakukan lompatan waktu. Scene berganti ke tahun 2018. Akhirnya mereka berhasil menemukan si ayah yang sedang mengajar di sebuah kampus. Kita sebut namanya Louis. Di sana Louis menyadari bahwa orang yang hadir di kelasnya itu adalah Adam. Awalnya itu adalah acara temu kangen. Namun karena Louis terus mengoceh dan mengatakan bahwa Adam tidak boleh berada di sini, sontak saja hal tersebut membuat Adam geram. Ditambah lagi rasa kesalnya dengan si ayah di masa lalu, membuat Adam pun menghajar Louis yang tidak ingin mendengarkan perkataan mereka sedikit pun. Lalu Adam menjelaskan kalau Maya Sorian sudah memanipulasi waktu, jadi percuma saja kalau saat ini mereka menyiapkan protokol dan sistem proteksi perjalanan waktu karena hal tersebut telah dilanggar dan masa depan telah berubah. Kini Louis mulai yakin karena pantas saja Maya Sorian mau mendanai proyek Louis bertahun-tahun lamanya untuk menciptakan hipotesis penciptaan lubang cacing di angkasa. Setibanya di hotel, mereka melanjutkan perdebatan yang intinya kalau si ayah sibuk sama dunianya sendiri, selalu mengutamakan pekerjaan dan Adam meminta kepada Louis jadilah seorang ayah dan Adam pun pergi. Di kantor Sorian, Maya tua mendatangi Maya muda. Di sana terungkap kalau 2 bulan yang lalu Maya tua pernah mengunjunginya di tahun 2018 yang menyuruh Maya muda untuk membeli saham dan investasi lainnya. Lalu Maya mengatakan jangan sampai proyek ini diambil sama pemerintah dan juga nantinya Adam akan menjadi penghalang bagi mereka. Di luar hotel, Adam Junior curhat sama Adam yang intinya mereka baru menyadari kalau mereka itu marah sama Louis karena merasa Louis selalu sibuk sama kerjaannya. Padahal dulunya selelah apapun Louis pasti sepulang kerja akan menemani Adam main lempar bola baseball. Tapi sejak dibelikan gawang pelempar bola, mereka tidak pernah lagi bermain bersama. Yang faktanya adalah gawang itu dibelikan Louis bukan karena tidak ingin bermain bersama Adam, melainkan karena Adam yang selalu merengek setiap lewat di depan toko tersebut. Hanya saja Adam besar lupa dengan kejadian penting itu. Hari berganti, pagi pun tiba. Ellie kaget karena melihat Louis yang tidak berangkat kerja. Dan Louis mulai menyadari bahwa keluarganya kesepian di saat Louis tidak berada di rumah. Di lain tempat,
Adam sudah berada di kantor Sorian. Ada meminta kepada Adam Junior untuk memantau situasi menggunakan drone. Sedangkan Adam yang akan berusaha mencari jalan untuk masuk. Namun langkahnya terhenti kembali oleh pasukan Sorian dari masa depan dan pertarungan pun terjadi. Tiba-tiba pasukan Sorian pun semakin ramai berdatangan menggunakan mobil yang melaju kencang untuk menabrak Adam. Untung saja ada Louis yang membantu menghalau mobil tersebut. Kedatangan Louis di sana adalah untuk membantu Adam merusak mesin akselerator yang telah berhasil diciptakan Louis. Dan Louis menyarankan untuk mengambil drive penyimpanan rumus pembentukan lubang cacing. Dengan begitu mesin itu tidak akan berguna lagi. Yang mana rumus itu hanya bisa dibuat oleh Louis. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Adam dan Louis berhasil mengambil drive tersebut dengan aman tanpa membahayakan reaktornya. Tiba-tiba datang Maya yang meminta drive itu kembali. Karena dia sudah menginvestasikan ratusan juta dolar untuk mendukung penelitian Louis. Dan jika mereka tidak menyerahkan drive tersebut, maka Maya akan menembak Adam Junior yang telah dia sandra. Namun secara tidak sengaja, Maya menembak kaca pembatas reaktor magnetik yang mana membuat kebocoran dan menarik segala macam besi yang ada di sekitarnya. Lalu Adam pun bertarung kembali melawan pasukan Sorian. Awalnya Adam terpojok, tapi Adam berhasil membunuh musuhnya menggunakan besi yang melayang-layang di udara. Setelah berhasil berkumpul kembali, tiba-tiba datang Maya yang menodongkan senjata api ke arah mereka. Namun saat senjata ditembakkan, peluru tersebut tertarik oleh gaya magnet dan mengenai Maya muda. Dan Maya tua pun ikut menghilang. Karena reaktornya mau meledak, mereka pun berlari untuk keluar dari ruangan tersebut yang akan tertutup secara otomatis. Dan mereka pun berhasil. Ini merupakan hari pertama Adam dibawa bermain ke kantor ayahnya dan menjadi pengalaman yang sangat menegangkan. Karena pembuatan mesin waktu telah berhasil dimusnahkan, pastinya Adam akan menghilang dari sana. Sebelum berpisah, Louis mengatakan bahwa dia sangat mencintai mereka dan dia meminta maaf jika tidak dapat mendampingi Adam sampai besar nanti. Dan Adam menitipkan pesan kepada Adam Junior untuk memeluk sang ibu dengan penuh cinta karena Adam besar sangat menyesal atas kenakalannya dulu. Dan mereka pun bermain lempar bola baseball untuk yang terakhir kalinya hingga mereka pun menghilang kembali ke timeline asalnya. Terlihat Adam Junior yang telah kembali ke tahun 2018, dia pun memeluk Ellie dengan sepenuh hati yang membuat hubungan mereka kembali membaik. Akhir cerita kita akan diperlihatkan pertemuan pertama Adam dengan Laura, yang mana saat itu Laura salah masuk kelas dan itu merupakan cinta pada pandangan pertama mereka dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah waktu adalah segalanya dan hidup cepat berlalu tanpa kita sadari. See you the next time video and goodbye.